Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Musfiroh. Saya mengajar pada kelas 7 di SMP Negeri 2 Bongas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan modul ajar kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2023-2024, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 7 pada bab 1. Dengan tema Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, melalui pembelajaran tutor sebaya kalian dapat membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Yang kedua, melalui pembelajaran praktik kalian dapat menghafal Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid. Yang ketiga, melalui pembelajaran inquiry kalian dapat menjelaskan kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat karya dan fungsinya atas Al-Quran dalam sampel Mindlight. Selanjutnya, pembahasan yang pertama adalah Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Yang pertama, tilawah. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 59, mari kita sama-sama membacakannya dengan tartil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad, serta ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya, yang kedua adalah Quran Surat An-Nahl ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana
الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, pada bab ini akan memahami isi kandungan Quran Surat An-Nisa 59 dan Quran Surat An-Nahl 64. Adapun kandungannya yaitu yang pertama, menjelaskan patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan pemimpin-pemimpin kita. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Al-Quran menjadi tuntunan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat atau kebaikan bagi semua orang. Selanjutnya, posisi hadis terhadap Al-Quran. Hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Adapun fungsi hadis, yang pertama, memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, memberikan perincian terhadap ayat-ayat yang masih mutlak. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Yang keempat, membatalkan ketentuan terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Selanjutnya, perilaku, semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis. Setiap orang beriman harus taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, kita harus mentaati pemimpin baik dalam pemerintahan maupun ulama. Yang ketiga, jika terjadi perdebatan pada masalah agama, maka agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, membaca buku-buku hadis dan berkonsultasi dengan guru terkait dengan bacaan Al-Quran. Alhamdulillah, bab 1 sudah kami pelajari. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.